Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu materi mengenai data berdasarkan jenisnya bagian data spasial. Nah, di sini saya Aisin Rayani dan rekan-rekan saya. Saya Lutfi Hadi. Saya Salsabila Mumtaz. Nah, selanjutnya itu ada menjelaskan definisi data spasial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, definisi data spasial itu menurut Environmental System Research Institute. Nah, data spasial adalah data yang merepresentasikan lokasi, bentuk, dan hubungan geografis suatu objek di permukaan bumi. Nah, kemudian menurut buku Geographic Information System and Science, nah data spasial adalah data yang memiliki referensi koordinat geografis dan dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang memiliki lokasi di ruang. Nah, jadi ya dapat disimpulkan bahwa data spasial itu tuh adalah data yang memiliki informasi lokasi, koordinat geografis yang menggambarkan posisi, bentuk, dan hubungan suatu objek di permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada definisi data spasial yang akan selanjutnya ada bentuk-bentuk data spasial yang akan disampaikan oleh Salsabila Mumtaz. Kepada Salsabila dipersilakan. Selanjutnya bentuk-bentuk data spasial. Data spasial memiliki dua bentuk utama yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada data vektor. Selanjutnya, di mana data vektor ini merepresentasikan objek geografis menggunakan koordinat geometri yang terdiri dari 3 elemen dasar. Yang pertama itu ada titik point, di mana titik merepresentasikan lokasi tunggal tanpa dimensi area, seperti lokasi sumur, menara BTS, atau titik sampel tanah. Yang kedua itu ada garis, line atau polyline, di mana garis merepresentasikan objek linier yang memiliki panjang tetapi tidak memiliki luas, seperti jalan, sungai, dan jaringan pipa. Selanjutnya, yang ketiga ada poligon, di mana poligon ini merepresentasikan objek yang memiliki luas dan batas tertutup, seperti batas administrasi wilayah, danau, atau kawasan hutan. Selanjutnya ada data raster, di mana data raster adalah data yang merepresentasikan permukaan bumi dalam bentuk grid pixel atau pixel yang berukuran seragam, di mana setiap sel menyimpan satu nilai atribut. Resolusi raster ditentukan oleh ukuran sel. Semakin kecil sel, maka semakin tinggi resolusinya. Struktur data raster sendiri terdiri dari baris dan kolom yang membentuk matriks pixel, nilai sel yang mewakili fenomena seperti ketinggian, suhu, atau kelas tutupan lahan, dan header metadata yang menyimpan informasi, koordinat, dan proyeksi. Selanjutnya ada contoh data spasial vektor. Yang pertama untuk titik itu ada lokasi stasiun curah hujan yang dimana termasuk data titik karena hanya menunjukkan satu alat pengukur hujan pada koordinat tertentu tanpa menggambarkan luas wilayahnya. Kedua itu ada titik koordinat gempa bumi, di mana ini termasuk data titik karena gempa dicatat berdasarkan lokasi pusat pada satu titik koordinat. Yang ketiga itu ada posisi menara listrik, di mana menara listrik hanya direpresentasikan sebagai satu lokasi spesifik pada peta. Contoh kedua itu untuk yang garis ada jaringan jalan raya, yang dimana termasuk data garis karena jalan memiliki bentuk memanjang yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Yang kedua ada alur sungai, yang dimana termasuk data garis karena sungai mengalir mengikuti jalur tertentu dari hulu ke hilir. Yang ketiga itu ada kereta api, jalur kereta api, yang dimana karena rel kereta berbentuk jalur panjang yang menghubungkan berbagai stasiun. Contoh yang ketiga ada poligon, di mana batas provinsi atau kabupaten. Termasuk data poligon karena wilayah administrasi memiliki batas tertutup yang menunjukkan area tertentu. Selanjutnya kawasan hutan lindung, di mana termasuk data poligon karena kawasan hutan memiliki wilayah yang jelas dan dapat dihitung luasnya. Yang ketiga itu ada zona penggunaan lahan, yang dimana termasuk data poligon juga karena setiap jenis penggunaan lahan memiliki batas wilayah tertentu. Selanjutnya untuk contoh data spasial raster, pertama itu ada citra satelit. Citra satelit seperti citra Landsat, Sentinel, atau spot yang digunakan untuk pemantauan tutupan lahan.
Yang kedua itu Digital Elevation Model atau DEM, di mana model ketinggian permukaan bumi yang digunakan untuk analisis lereng dan aliran air. Yang ketiga itu ada peta suhu permukaan, di mana hasil pengolahan citra termal untuk analisis urban heat island. Yang keempat itu ada peta curah hujan interpolasi, di mana data hujan yang diinterpolasi dari stasiun pengukuran menjadi permukaan kontinu. Baiklah, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang implementasi dan penggunaan dari data spasial vektor. Yang pertama adalah data vektor titik. Nah, contoh dari penggunaannya, yang pertama ada lokasi stasiun cuaca untuk memantau curah hujan dan suhu. Kemudian ada lokasi fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor polisi. Kemudian ada titik gempa bumi untuk analisis dari aktivitas. Kemudian ada menara BTS untuk perencanaan jaringan telekomunikasi. Nah, contoh dari implementasi nyatanya adalah BMKG menggunakan titik koordinat stasiun pengamatan cuaca untuk memantau kondisi atmosfer di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada implementasi dan penggunaan data spasial vektor, yaitu garis. Nah, contoh penggunaannya ada pada jalan raya untuk analisis transportasi, kemudian aliran sungai untuk analisis hidrologi, kemudian ada jalur kereta api untuk perencanaan transportasi, kemudian jaringan pipa air atau gas untuk pengolahan utilitas. Nah, contoh dari implementasi kehidupan nyata adalah data jaringan jalan digunakan dalam sistem informasi geografis untuk perencanaan rute transportasi dan distribusi dari logistik. Nah, kemudian ada implementasi dari data spasial vektor, yaitu poligon. Nah, contoh penggunaannya ada batas wilayah administrasi seperti provinsi atau kabupaten. Kemudian ada zona tata ruang wilayah, kemudian ada kawasan hutan lindung, kemudian untuk area penggunaan lahan pertanian atau permukiman. Nah, contoh dari implementasi nyatanya adalah kebijakan satu peta atau one map polisi menggunakan data poligon untuk memastikan keputusan batas wilayah dan penggunaan lahan di Indonesia. Kemudian ada implementasi dari data spasial raster, yaitu citra satelit. Nah, contoh penggunaannya adalah pemetaan tutupan lahan, pemantauan deforestasi, kemudian ada deteksi perubahan lingkungan, kemudian pemantauan perkembangan wilayah perkotaan. Nah, contoh dari implementasi nyatanya adalah citra satelit Landsat dan Sentinel digunakan untuk memantau perubahan dari hutan di Indonesia. Nah, kemudian ada implementasi dari data spasial raster, yaitu DEM. Nah, contoh penggunaannya adalah untuk analisis kemiringan lereng, kemudian pemodelan aliran air dan banjir, kemudian perencanaan pembangunan infrastruktur, dan analisis potensi longsor. Nah, contoh implementasi nyatanya adalah DEM. Ini digunakan dalam perencanaan sistem drainase dan analisis risiko banjir pada wilayah perkotaan. Nah, kemudian ada implementasi dari data spasial raster, yaitu peta suhu. Nah, contoh penggunaannya ada analisis perubahan iklim, perencanaan pertanian, prediksi kekeringan, analisis urban heat island. Nah, contoh dari implementasi nyatanya adalah BMKG menggunakan data raster curah hujan untuk memprediksi musim hujan dan kekeringan di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari data spasial ini. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, ada visualisasi yang informatif. Nah, data dapat ditampilkan dalam bentuk peta sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, mendukung analisis geografis. Dapat digunakan untuk analisis jarak, pola persebaran, dan kepadatan. Kemudian yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Digunakan dalam perencanaan wilayah, transportasi, dan mitigasi bencana. Kemudian selanjutnya yang keempat, integratif. Nah, ini adalah dapat dikombinasikan dengan data non-spasial, maksudnya di sini adalah atribut. Nah, kemudian kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan penyimpanan besar, terutama untuk data raster seperti citra satelit. Kemudian yang kedua, memerlukan keahlian khusus. Pengolahan data spasial membutuhkan pemahaman GIS. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem koordinat. Kesalahan sistem koordinat dapat menyebabkan kesalahan analisis. Yang keempat, biaya dan infrastruktur. Nah, beberapa perangkat lunak dan perangkat keras memerlukan spesifikasi yang tinggi. Nah, jadi data spasial ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang karena mampu menyajikan informasi berbasis lokasi secara visual dan analitis.
Nah, keunggulannya utamanya terletak pada kemampuannya dalam mendukung analisis geografis, membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta memvisualisasikan data dalam bentuk peta yang mudah dipahami. Namun, penggunaan data spasial juga memiliki keterbatasan, sehingga kebutuhan penyimpanan yang besar memerlukan keahlian khusus dalam pengolahan data, serta ketergantungan pada sistem koordinat yang tepat agar hasil analisis tidak keliru. Secara keseluruhan, meskipun memiliki beberapa kekurangan teknis, manfaat data spasial dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis lokasi jauh lebih besar dibandingkan keterbatasannya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah data spasial memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang karena mampu menyajikan informasi berbasis lokasi secara visual dan analitis. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya dalam mendukung analisis geografis, membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta memvisualisasikan data dalam bentuk peta yang mudah dipahami. Namun demikian, penggunaan data spasial juga memiliki keterbatasan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kebutuhan penyimpanan yang besar, kemudian memerlukan keahlian yang khusus dalam pengolahan data, kemudian juga serta ketergantungan pada sistem koordinat yang tepat agar hasil analisis itu tidak keliru. Sepertinya cukup sekian hasil dari diskusi kami mengenai data spasial. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.